Oke, baik. Shalom teman-teman, apakah suara saya terdengar? Kedengeran kok. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita bersama diberkati lewat firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa beribadah di dalam wadah Youth Hero Generation. Kami percaya Tuhan sudah merayakan usia 76 tahun, kemerdekaan dari setiap penjajah yang coba memecahkan bangsa Tuhan, dan firman Tuhan akan menolong kami untuk kami tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, pagi hari ini saya ingin share screen ya. Apakah saya bisa ya? Baik, sudah ya. Dan firman Tuhan kita masih terkait dengan topik atau tema-tema beberapa minggu yang lalu, ya, beberapa minggu yang lalu. Dan hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah tentang obey atau taat kepada pemerintah, ya, obey atau taat kepada pemerintah. Baik, kita akan bersama-sama membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan buat kita semua. Izinkan saya untuk membacanya dari ayat 1, karena ayat 6 dan ayat 7 adalah fokus kita, konsentrasi kita untuk kita bahas. Namun kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Coba perhatikan ayat 6 dan ayat 7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Teman-teman yang Tuhan kasihi, ya, lewat pembacaan kita hari ini, timbullah sebuah question atau pertanyaan buat kita. Apa bukti ketaatan kita kepada pemerintah? Ya, apa bukti bahwa teman-teman dan saya dikatakan kita adalah orang-orang yang taat kepada pemerintah? Yang menariknya, tadi kalau teman-teman baca dan perhatikan dalam ayat sebelumnya, kita tidak perlu takut kepada pemerintah kalau kita sudah melakukan sebuah perbuatan baik. Membanggakan Indonesia. Perbuatan yang membawa nama Indonesia itu harum di kancah dunia.
beberapa hari ini kita masih berbangga dan bersyukur atas atlet-atlet kita yang meraih medali dalam Olimpiade 2020 di Tokyo. Ya, teristimewa meraih medali emas, ya, baik Grace Poli maupun Apriani gitu ya. Mereka itu sudah mengharumkan nama bangsa, nama Indonesia di kancah dunia, guys. Ya, untuk kali yang pertama di Olimpiade Tokyo, lagu Indonesia Raya itu dikumandangkan. Nah, ini merupakan sebuah prestasi, merupakan sebuah kebanggaan, dan mereka mendapatkan pujian bukan hanya dari pemerintah, ya, pemerintah pusat, bukan hanya dari pemerintah daerah, tapi juga mendapatkan pujian dari seluruh hati warga negara Indonesia. Dan itu sampai hari ini terus berdatangan apresiasi, ya, hadiah-hadiah yang mereka dapatkan. Kemarin saya baca berita, nonton berita maksudnya, Grace Poli dan Apriani, ya, sampai hari ini, guys, mereka itu banjiran hadiah. Kemarin saya nonton berita, salah satu pengembang, ya, pengembang perumahan, sebutlah seperti Jaya Raya, lalu beberapa pengembang lagi itu memberikan hadiah kepada mereka. Ada yang memberikan rumah, ada yang memberikan apartemen. Dan yang mendapatkan itu bukan hanya Grace Poli dan Apriani, tapi para coach, ya, pelatih mereka, bahkan asisten pelatih itu pun mendapatkan reward, mendapatkan apresiasi dari banyak, ya, baik dari swasta maupun dari daerah. Nah, ini adalah bukti bahwa mereka mendapatkan pujian dari bangsa Indonesia. Namun teman-teman, kita tidak harus mendapatkan pujian dulu, ya, untuk bisa taat kepada pemerintah. Come on, kita tidak harus bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang spektakuler dulu untuk kita dapat mengharumkan nama bangsa atau mengindikasi bahwa kita adalah warga negara yang mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Bukti-bukti kecil ketaatan kita kepada pemerintah itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan sejak saat ini, sejak kita masih muda, sejak kita saat ini masih tinggal dan bekerja, lahir di tengah-tengah bangsa ini, Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan? Baik, ya, kita akan melihat bersama-sama yang bisa kita lakukan, ya, dalam kehidupan kita sebagai pemuda-pemuda Indonesia yang saya dan saudara bisa lakukan hari-hari ini itu banyak sekali. Dan beberapa poin ini akan menolong kita untuk memahami bahwa kita bisa taat kepada pemerintah, ya. Kita bisa taat kepada pemerintah. Nah, saya akan bacakan dalam surat Roma pasal 13 ayat 6 sampai dengan 7. Roma 13 ayat 6 sampai dengan 7 di dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian. Ya, ayat itu berkata seperti ini. Itulah juga alasannya mengapa saudara membayar pajak. Coba lihat yang di garis, yang dicetak tebal dan dicetak miring. Ya, kata-katanya, sebab pemerintah adalah pegawai Allah yang menjalankan tugas yang khusus ini. Jadi, bayarlah kepada pemerintah apa yang saudara harus bayar kepadanya. Bayarlah pajak kalau saudara harus membayar pajak, dan bayarlah cukai kalau saudara harus membayar cukai. Hargailah mereka yang harus dihargai, dan hormatilah mereka yang harus dihormati. Jadi, sekali lagi, kenapa kita harus membayar pajak?
Sebab pemerintah adalah pegawai Allah. Pegawai Allah yang sedang menjalankan tugas yang khusus ini. Jadi yang pertama, bukti ketaatan kita kepada pemerintah, teman-teman, ya walaupun kita masih muda, bukti ketaatan kita kepada pemerintah yang pertama itu adalah kita pay to tax, ya, membayar pajak. Coba perhatikan, ya. Waktu beberapa tahun silam, beberapa tahun yang lalu, itu pemerintah itu memberikan amnesti pajak. Jadi kalau ada yang belum melaporkan pajaknya, ya melaporkan pajaknya, itu diberikan kesempatan. Dan itu berbondong-bondong seluruh warga Indonesia melaporkan aset mereka. Supaya apa ya tadi? Supaya mereka ya tidak kedapatan menyembunyikan sesuatu yang harusnya mereka bayar namun mereka tidak bayar. Ya. Nah, mungkin kita saat ini tidak punya banyak harta untuk kita bisa laporkan. Tapi hal yang kecil yang bisa teman-teman lakukan dan saya adalah setiap kali kita selalu diberikan kesempatan untuk membayar pajak. Contoh, ya kalau kita beli makanan pasti ada biayanya, ada biaya pajaknya. Betul ya? Kalau kita menggunakan kendaraan, baik motor, mobil, ya setiap tahun kita harus perpanjang pajak. Ya, kalau kita tidak perpanjang pajak, maka kita mendapatkan sanksi. Ya, mungkin tilang di tempat seperti itu kendaraan. Dan demikian juga dengan pajak-pajak yang lain. Nah, kenapa kita harus membayar pajak? Tadi dalam ayat yang ke-6 dikatakan, pemerintah kita adalah pegawainya Allah. Pemerintah kita adalah wakil Allah untuk memerintah di tengah-tengah dunia ini. Ya, di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Dan uangnya buat apa? Ya, uangnya tentunya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Di luar daripada itu mungkin teman-teman mendengar bahwa ada korupsi sana sini, yaitu kita serahkan mereka kepada hukum, ya. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu apa yang mereka lakukan kalau ada penyimpangan-penyimpangan di luar daripada penggunaan pajak yang sudah kita setorkan. Namun yang menjadi tugas saya dan teman-teman adalah yuk taat pajak, ya, taat pajak. Bahkan ada sebuah filosofi waktu beberapa tahun yang lalu itu orang muda taat pajak. Kenapa? Karena persentase orang muda di Indonesia saat ini itu cukup besar. Ya, cukup besar. Produktivitas orang-orang muda di Indonesia sangat besar di tengah-tengah bangsa ini dan mereka lah yang akan memegang kunci kesejahteraan kemakmuran bangsa Indonesia. Saya tanya sama teman-teman ya pagi hari ini. Ya. Adakah teman-teman yang sampai hari ini belum punya NPWP? Ada yang belum punya NPWP? Nomor pokok wajib pajak? Ada? Coba saya tanya sama Yohana. Yohana punya NPWP nggak, Yohana? Punya. Punya. Oh, Firman punya katanya. Kita punya NPWP nggak kita? Aduh, kalau itu sih belum kok. Belum punya. Enggak, maksudnya kan tuh, kalau wajib pajak sih belum. Belum pergi jadi naik angkot, om lagi kok. Yesi punya NPWP nggak, Yesi? Belum punya kok. Belum punya. Tapi mau punya kan? Iya. Nah itu. Ya, yang penting sekarang punya niat mau bikin NPWP teman-teman. Kenapa? Loh, salah satu juga syarat kalau teman-teman mau pergi ke luar negeri, mau terbang kemana-mana itu harus punya NPWP loh. Ya, siapa tahu nanti kita dapat berkat, kita bisa jalan-jalan ya, kemana lah nanti setelah pandemi ini berakhir ya, kita bisa pergi. Nah, bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan buat bangsa kita? Sekali lagi, mungkin saat ini kita tidak bisa berprestasi seperti Grace Poli dan Apriani tadi, ya, untuk bisa mempersembahkan emas buat bangsa kita di kancah dunia. Namun yang bisa teman-teman lakukan bersama dengan saya saat ini adalah apa? Bayar pajak.
ya, bayar pajak. Orang bijak dikatakan taat pajak, ya. Apapun itu saat ini yang ketika teman-teman juga pesan makanan atau bayar, tujuannya apa? Tadi untuk kesejahteraan, untuk kemajuan bangsa kita, Indonesia tentunya. Oke? Nah, selanjutnya, selain kita bayar pajak, yang bisa kita lakukan buat bangsa kita adalah melihat dalam 1 Timotius pasal 2, ayat 1 sampai dengan 3. 1 Timotius, ya, 1 Timotius pasalnya yang ke-2, ayat 1 sampai dengan 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Teman-teman, yang kedua, yang saya dan teman-teman bisa lakukan selain kita bayar pajak adalah naikkan doa syafaat. Menaikkan doa syafaat. Buat siapa? Loh, tadi dikatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, dikatakan di situ. Dan untuk semua pembesar. So, teman-teman, kita tidak hanya fokus berdoa untuk kepentingan pribadi kita, untuk masa depan kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita, tapi kita mengabaikan untuk kita berdoa bagi pemerintah kita. Ingat, dalam bagian lain firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Konteksnya, kalau zaman ini, kalau saat ini, kita tinggal di Indonesia, Tuhan yang memilih kita untuk ada di Indonesia. Momen 17 Agustus, momen bulan Agustus ini mengingatkan kepada saya dan kepada teman-teman, yuk kita kembali punya hati bagi Indonesia. Ya, bagi Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam negara kepulauan. Indonesia terdiri dari 34 provinsi, Indonesia terdiri dari ribuan bahasa daerah, Indonesia terdiri dari begitu banyak kebudayaan, sehingga akhirnya dijadikan satu dengan Pancasila, yang di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi satu jua. Artinya, tugas saya dan teman-teman adalah kalau bangsa ini aman, maka keluarga kita pun aman. Kalau bangsa ini makmur, ya sentosa, harapannya tentunya keluarga kita pun mengalami hal yang serupa. Coba, silakannya kalau setiap warga negara tidak terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini, saya percaya, ya, cepat atau lambat negara kita bisa saja hancur. Kenapa? Karena tidak ada orang yang peduli terhadap bangsa dan negara. Dan kita bersyukur saat ini teman-teman, kalau engkau dengar firman Tuhan hari ini, engkau dan saya dipanggil untuk kembali naikkan doa syafaat buat bangsa kita, buat Indonesia. Saya tidak tahu seberapa sering teman-teman menaikkan syafaat kepada Tuhan buat bangsa ini. Berdoa buat presiden kita, Bapak Joko Widodo, berdoa buat Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Haji Mahmud Amin, ya, berdoa buat kabinet kerja yang terpilih ini, berdoa buat para petinggi MPR, DPR, berdoa buat TNI, Polri, berdoa buat tenaga medis, berdoa sampai ke tingkat pemerintah daerah, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Pernah nggak kita berdoa buat mereka semua ini? Coba, pernah nggak kita punya hati buat para pemimpin-pemimpin bangsa kita Indonesia? Padahal setiap tanggal 17 Agustus kita dengan bangga menyatakan bahwa kita merdeka dari penjajah.
Kita bangga bahwa kita bisa merayakan ulang tahun yang ke-76 tahun. Sehingga lagu-lagu mulai dikumandangkan, lagu-lagu tentang nasionalisme itu mulai digaungkan. Seperti lagu Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang tak kunjung menyerah. Coba, apakah hanya di momen bulan Agustus ini kita dengan bangga memiliki rasa nasionalisme? Dalam sebuah kutipan sangat sederhana, nasionalisme. Jadi nasional itu adalah saya, gitu ya. Nasional itu adalah saya. Banggakah teman-teman ketika melihat kondisi bangsa kita Indonesia itu tentram, tenang? Waktu terjadi kerusuhan tahun 1997 dan 1998, kira-kira teman-teman itu di usia berapa? Umur berapa pada waktu itu? Hah? Umur 2 tahun, Yohana. Kefas umur berapa Kefas? Waktu tahun 1997, 1998 itu? Umur berapa, Kak Kefas? Satu tahun. Saya ingat itu waktu terjadi kerusuhan itu 1997-1998, saya itu kalau tidak salah itu SMP peralihan ke SMA. Wah, itu sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan. Terjadi kerusuhan di mana-mana, penjarahan di mana-mana. Di dekat rumah saya itu ada sebuah supermarket. Ada sebuah supermarket itu dibakar, teman-teman. Dibakar, barang-barangnya dikeluarin. Jarah. Saya kaget, bayangin ada seorang ibu itu bisa gotong kulkas. Bayangin teman-teman, gotong kulkas. Kenapa? Karena begitu membabi butanya mereka untuk menjarah, menghancurkan. Dan yang anehnya, kerusuhan itu serentak loh terjadi. Bukan hanya di Jakarta, tapi di Solo, ya di beberapa daerah juga itu terjadi kerusuhan, pembakaran di mana-mana. Sorry to say, ya orang-orang keturunan Tionghoa, mereka harus beberapa kehilangan nyawa, kehilangan harta, bahkan istri atau anak-anak perempuan mereka kalau ada di jalan itu mereka diambil, perkosa, dibiarkan begitu saja di tengah jalan. Nah, kejadian-kejadian seperti peristiwa-peristiwa seperti itu, tentunya kita berharap dan berdoa tidak lagi terjadi di tengah-tengah dunia ini, khususnya di bangsa kita tahun-tahun ini. Memang saat ini kita masih bersama-sama berjuang menghadapi badai COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang teman-teman bisa lakukan? Simple saja, yang bisa teman-teman lakukan hari-hari ini adalah doa. Beri waktu untuk doa supaya apa? Supaya badai ini segera berlalu. Supaya vaksin dapat diterima di seluruh lapisan daerah. Supaya tenaga-tenaga medis, para dokter, perawat, ya semua mereka pun terjaga, terpelihara. Supaya apa? Supaya angkanya pun menurun. Yang sakit, yang terpapar, mereka dapat disembuhkan, mereka dapat dipulihkan. Simple. Kita bisa lakukan di rumah kita masing-masing untuk berdoa syafaat buat mereka. Saya mengajak teman-teman hari-hari ini, yuk kita beri waktu yuk untuk kita berdoa. Beri waktu yuk untuk sama-sama kita bersyafaat buat bangsa kita, buat negara kita Indonesia. Ini yang kedua. Nah, yang terakhir, yang bisa kita lakukan selain kita bayar pajak, selain kita menaikkan doa syafaat, yang ketiga, yang bisa kita lakukan ya untuk
bangsa kita, untuk negara kita Indonesia, ya, saya percaya ini pun kita bisa lakukan. Ini pun ya teman-teman dan saya juga bisa kerjakan. Tidak tunggu nanti, tidak tadi saya katakan tidak tunggu nanti kita menjadi seorang atlet yang membawa kebanggaan, membawa prestasi bagi bangsa kita Indonesia. Namun kita juga bisa melakukan ini di rumah kita masing-masing. Dan kita bisa menjadi contoh, ya, menjadi contoh buat generasi muda yang lain. Saya akan bagikan di dalam ayat yang terakhir ini, ya. Mari kita bersama-sama melihat, dan saya mengajak untuk teman-teman membacanya di tempat masing-masing, ya, walaupun mikrofonnya mati, ya, teman-teman bisa membacanya dalam hati. 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14, versi firman Allah yang hidup. Demi Tuhan, taatilah setiap hukum negara, baik yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang telah diberi wewenang untuk menghukum dan menghormati yang berbuat baik. Sekali lagi, saya bacakan buat kita. Demi Tuhan, taatilah setiap hukum negara, baik yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang telah diberi wewenang untuk menghukum yang bersalah dan menghormati yang berbuat baik. Jadi guys, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menghormati hukum negara. Ya, menghormati hukum negara. Bangsa kita ini punya banyak sekali peraturan-peraturan, punya banyak sekali hukum-hukum, ya. Namun sekali lagi, hukum dasar utama negara kita Indonesia adalah, oke, saya tanya nih ya, saya tanya sama teman-teman. Oke, sorry, saya stop share dulu supaya saya bisa lihat muka teman-teman, ya. Oke, saya tanya, hukum dasar negara kita Indonesia apa, teman-teman? Ada yang tahu? Undang-Undang Dasar 45. Apa? Aduh. Ya, betul. Kita Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hukum dasar negara kita Republik Indonesia. Wih, berikan tepuk tangan dong buat kita. Wih. Nanti hadiahnya dikasih sama Seris ya, sama Kevas. Nah, itu dasarnya. Negara kita itu negara yang berlandaskan hukum. Ya, negara berlandaskan hukum. Sorry, saya mau tanya, masih ingat nggak ada sebuah film, ya, itu film tentang dunia binatang sebenarnya ya, tentang kehidupan satwa, ya, di hutan. Ada seorang yang dibesarkan di hutan. Tahu siapa namanya? Ya, betul. Asmuni. Oh bukan, itu Asmuni pelawak. Tarsan, sama, dia juga pelawak, anggota Seribu Bulan. Tapi ini Tarsannya beda, teman-teman ya. Tarsan, betul. Daniel Catur katanya. Wah, jahat Kia, masa Daniel Catur tinggal di hutan. Oke, nah, kita kenal Tarsan. Di hutan aja, guys, itu ada hukum rimba. Ya, di hutan itu ada hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ya, makanya itu singa disebut sebagai raja hutan. Ya, kenapa? Karena singa sangat ditakutkan. Tapi kemarin saya nonton TV, ternyata singa juga bisa takut sama gajah. Kalau gajah sedang ngamuk, itu singa juga takut ya. Nah, di hutan aja itu ada hukumnya. Tapi hukumnya apa? Hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Nah, negara kita Indonesia tidak menganut hukum hutan atau hukum rimba. Siapa yang menang, dia yang kuat kok. Walaupun nyatanya kalau teman-teman lihat, oke lah beberapa kasus terjadi di negara kita Indonesia. Cuman gara-gara curi kayu bakar supaya kayu bakar itu bisa dipakai untuk masak. Lalu hukumannya itu lebih berat daripada
mereka yang korupsi, mereka yang ngambil uang rakyat. Ya, apa yang terjadi? Yang bisa kita lakukan saat ini sebagai orang muda adalah yuk mentaati hukum. Oke, saya jujur ya di depan teman-teman, saya seringkali tidak taat hukum, terutama ketika saya sedang di jalan. Kalau sedang buru-buru gitu ya, kadang ya lawan arah, kadang juga suka biasanya kan lampu merah, kuning, hijau. Ingat ya, lampu kuning itu bukan untuk menaikkan kecepatan, bukan. Lampu kuning itu untuk menurunkan kecepatan. Jadi kalau udah merah, kuning, kan mau hijau tuh. Baru kuning kita sudah jalan. Atau sebaliknya, dari hijau mau ke kuning, siap-siap ke merah. Kuning harusnya kita menghentikan ya. Nah, ini contoh kecil. Banyak hukum-hukum lain di tengah-tengah di negara kita, banyak sekali hukum. Pertanyaannya ada, kita taat nggak sama hukum? Bukti ketaatan kita mulailah dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Tadi yang saya sampaikan dari awal adalah bukti ketaatan kita kepada pemerintah. Yuk, mulai dari perkara kecil. Yang pertama, bayar itu perkara kecil loh. Yang kedua, hal sepele yang bisa kita lakukan untuk taat kepada pemerintah, yuk sama-sama kita beri waktu 5 menit aja berdoa buat bangsa kita. Kalau kita rutin berdoa, masakan Tuhan tidak dengar? Doa yang kita naikkan dengan tulus buat kesejahteraan kota, pasti Tuhan dengar. Lalu yang ketiga, perkara kecil yang bisa kita lakukan bukti ketaatan kepada pemerintah adalah teman-teman, yang ketiga itu adalah apa? Tadi dibilang menghormati hukum. Ya, hukum. Seringkali kita dengar ada sebuah istilah, ya peraturan itu kan dibuat untuk dilanggar kok. Tuh, budaya orang Indonesia. Peraturan dibuat untuk dilanggar kok. Enggak. Peraturan itu dibuat untuk apa? Untuk mendatangkan ketertiban. Ingat waktu Allah berikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, tujuannya apa? Allah ingin memperkenalkan kepada bangsa Israel, kamu jangan beda sama bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Ini hukum dibuat untuk apa? Untuk engkau hidup tertib di hadapanku. Hukum Taurat membuat bangsa Israel, umat Israel dapat mengenal mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hukum dibuat di tengah-tengah bangsa kita untuk kita bisa mengenali mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang mendatangkan kepentingan orang banyak dan kepentingan pribadi. Karena seringkali kepentingan pribadi kita itu melukai kepentingan orang lain, guys. Karena seringkali kepentingan pribadi kita itu mencuri, lihat ya, hak orang lain. So, mulai hari ini, belajarlah untuk hidup taat kepada pemerintah dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang kecil. Amin. Ya, inilah inti firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada teman-teman. Doa saya, setiap kita bisa berperan untuk kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa kita Indonesia. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Siang hari ini kami belajar bahwa kami harus peduli terhadap bangsa kami, negara kami Indonesia. Kami mau taat ya Tuhan, dari hal-hal yang kecil. Dari perkara-perkara sepele kami mau taat Tuhan. Kami mau taat membayar pajak. Kami mau taat untuk berdoa buat bangsa kami, buat para pembesar, para pemimpin bangsa kami, sampai ke tingkat daerah. Dan kami juga mau taat terhadap hukum yang dibuat oleh bangsa kami, oleh pemerintah kami. Dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Kami percaya ketaatan kami kepada bangsa kami, negara kami Indonesia. Ketaatan kami juga kepada Tuhan.
Apa yang kami lakukan buat bangsa kami, itu pun kami lakukan dengan gentar dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus ingatkan kami, supaya dengan ketaatan kami kepada pemerintah, kami sungguh-sungguh dapat maksimal menjadi garam dan terang bagi dunia ini, sehingga bangsa kami boleh mengenal Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan ke